Yo, what's up? It's your boy Ano Brain. Yeah. It's your crib, my boy. Marco, I mean. Yeah, bro. Typo. Kan gue pakai nama game gue. Lu kenalinnya pakai nama Oh. game lu. Hey, yo, what's up, bro? It's Ano Brain. This is romantic, bruh. All day, all night. Yeah, my boy Zombel right here. Kan gue romantic. Nama lu kan Zombel. Yeah, Zombel is Zomblo. Yeah, welcome back to Seruput Nendang. Yeah. The best podcast in Kedoya. Yeah, and kedondong. Kita aja bilangnya haleluya bukan haleludong. Yeah, man. What's up, man? Yeah, what's up? All good. How you been? Shit. I'm good, B. How are you, man? Shit, here we go again. CJ, is that you? Yeah, my boy. Yeah, what's up? What's up, Big Smoke? Yeah, Lu kan Big Smoke? no fool. Goddamn, Rider, is that you? Yeah, I'm right there. You color, man. Goddamn. Halo semuanya, balik lagi kepada kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang cukup serius. Betul. Yaitu keuangan negara dan pekerjaan. Work-life balance. Boleh di-cut nggak itu yang tadi gue agak takut nggak ya? Nggak boleh di-cut ya? Fuck me, man. Work-life balance. Semoga petinggi-petinggi negara nggak ada yang nonton Seruput Tendang ya. Nggak ada yang tahu nggak sih podcast nggak jelas gitu. Sampai juga. ketemu 5 tahun ya, Pak. Bos. Tolong kalau ada apa-apa bail gue ya, bos. Mahalo. What's up, man? Mahalo kan bahasa Hawaii. Mahalo. Oke. Kapan pertama kali dengar istilah work-life balance? Barusan. Tadi sebelum syuting gue nanya kan, kita ngomongin apa nih? Work life balance. Oke. Gue baru tahu. Oh, oke. Gini loh, gue kasih tahu. Kalau kita breakdown ya. Breakdown sama break dance. Kita breakdown akan terlihat breakthrough-nya nih. Jadi the solution of the work-life balance, ya, apparently work itu apa? Bekerja, Kerja. Life, kehidupan, hidup. Balance, seimbang. Jadi kehidupan pekerjaan dan kehidupan asli itu harus seimbang. Weh. Kalau cari pacar juga harus seiman. Nggak usah seiman, yang penting seamin. Nah, Amin? balik lagi ke pekerjaannya Bapak. Amin. Hot topic right here. Bener. Oke, work life balance. Ya, jadi pasti ada orang yang nanya, kenapa work life balance itu penting? gini, tadi gue udah Ini. sempat pentil. Jadi gue udah sempat googling apa itu work life balance. Kalau ya buat yang lebih jelas, work life balance adalah dimana pembagian tanggung jawab Oke. dari sebuah pekerjaan dan kehidupan pribadi agar tidak menjadi konflik yang tercampur. Gitu. That's deep. Contoh salah satunya yang bisa dibagi adalah dari misalkan waktu. Tadi contohnya kayak gitu dikasih. Iya. Oh, oke. Jadi gue udah mulai get an idea of what this work-life balance shit is. Oke. Penting nggak work-life balance menurut kita? Menurut gue penting. Karena seperti yang itu pentil. Nice. Kalau ini pentils. Oh ada. Iya benar. Plural pakai S. Iya. Tapi menurut gue penting. Kenapa? Karena seperti yang lu bilang tadi, biar nggak ada Konflik. konflik. Itu singkatan dari aja. Ayo. Kok fleksibel. Wah, kan flex. Fleksibel. Tapi benar. Kenapa harus nggak ada konflik dalam work-life balance? Artinya ketika lu bekerja, lu fully fokus untuk pekerjaan lu supaya improvement dalam diri lu itu ada. Nah, ketika sudah selesai bekerja, artinya sudah biasanya 8 jam sehari itu pekerjaan lu, habis itu lu melakukan aktivitas seperti biasa. Either itu nongkrong, hangout, maintaining dengan keluarga lu, dan kesibukan-kesibukan atau hobi lu fokusin. Oke. Jadi harus balance. Kenapa? Karena ya biar nggak 50% di sini, 50% di sini loh. Biar nggak gitu. Biar nggak gitu. Kenapa kan harus emang 50-50? Enggak, harus 100% di sini. Setelah selesai pekerjaan lu hari ini, lu fokus lagi nongkrong, hangout sama teman. Bakat lu apa atau nyalurin hobi lu gitu. Jadinya biar fokusnya itu dibagi. Kenapa jadinya ada work life balance? Oke. Menurut gua. Oke. Ya kalau gue penting work life balance demi kesehatan mental ya. Itu nomor satu sih. Oh, betul. Kalau karena gue pernah mengalami kalau gue nggak bisa manage waktu gue atau manage kapasitas
dari dua hal ini itu bisa menghancurkan salah satunya. Contoh. Gue kebanyakan kerja, jadinya gue stres sendiri, nggak punya waktu buat diri gue sendiri. Atau gue kebanyakan main, jadinya gue nggak mau kerja. Betul. Kayak gitu. Itu maksudnya saling memakan itu salah satu. Jadi emang harus balance, benar, gue setuju. Tapi gue nggak tahu sih dengan term ini, kayak termnya hits banget sekarang. Iya, karena anak-anak muda juga yang hustling itu kayak kerasa work life balance mereka kurang kali ya. Benar. Iya. Kurus banget, Jo. Baik yang bilang work life balance itu mitos. Siapa yang bilang? Enggak, maksudnya banyak orang bilang kalau misalnya kayak ya namanya hidup ya sejalannya aja, lu kerja pulang kayak biasa. Tapi ternyata sekarang ada terms baru, work life balance. Makanya yang banyak yang bilang mitos, padahal kayak ya udah lu hidup sesuai hidup aja. Oke. Gitu. Mungkin kalau dari gua ini bukan sebuah mitos, tapi salah satu cara buat menegaskan kali ya bahwa sama pentingnya mengurus hidup dan pekerjaan kayak gitu. Jadi kayak mungkin dulu nggak pernah ada statement atau nggak pernah ada kata yang mendeskripsikan ini secara penuh atau secara jelas. Sekarang ada termsnya itu work life balance. Jadi mungkin salah satu cara untuk memberitahu ke orang bahwa lu tuh hidup nggak bisa ikutin gitu-gitu aja. Jadi lu harus ada pembagiannya, yaitu work life balance. Sama kayak quarter life crisis gitu. Dulu kan nggak ada termsnya, mungkin di tahun 60 gitu. Orang-orang nggak tahu quarter life crisis apa. Yang mereka tahu paling susah adalah di saat dari 25 umur iya kayak segini. gitu. Terus kita namain aja jadi quarter life crisis. Betul. Gitu. Misalkan kan untuk memperjelas, dan jadinya kalau kita suatu saat nanti harus menerangkan ke orang atau mau ngajarin ke anak kita di masa depan, ada termnya. Betul. Kita nggak cuma bingung kayak kalian tuh harus seimbang. Ya apanya seimbang? Ya ini work life balance gitu. Keren. Oke. Kalau menurut versi kalian gimana nih work life balance, Bung Marco? Ya menurut gue dibagi kayak tadi gue bilang. Jadi kalau lu emang lagi kerja, lu jangan megang HP. Ini kalau kalian ya. Nggak bisa, Bang. Kerjaan saya admin. Nah ya nggak apa-apa. Tapi maksudnya sebisa mungkin kalau misalnya admin ya fokus di adminnya. Jangan kayak istirahat deh, reward buat gua buka TikTok, gitu ya. Iya pusreng, buka TikTok, lihat feeds IG gitu. Tapi lebih baik fokusin dulu pekerjaan lu supaya maksimal hasilnya. Kalau udah maksimal juga siapa tahu lu bisa pulang lebih cepat. Iya. Siapa tahu udah nggak ada kerjaan tambahan. Kalaupun ada nanti kerjaan tambahan, lu udah kelar semua jobnya. Oke. Gitu. Kalau gua gitu. Versi kalian. Ya sama. Sama. Ih mantep banget. Enggak, kalau di bidang lu, misalnya di bidang kita nih, gimana cara work life balance di bidang kita? Kalau gue time management gue itu lumayan bagus ya. Kalau soal pembagian pekerjaan dan kehidupan, bukan lu santai aja. Iya benar sih. Gue lagi radang, sorry ya. Oh iya kan, nggak apa-apa. Dari kemarin gue Hektik. nggak ngerokok. Oh iya kan? iya. Karena kan kayak lagi hektik, terus kayak impromptu meeting orang tuh banyak banget kan. Apa tuh impromptu meeting apa tuh? Udah, lu gak akan tahu. Makanya lu tinggal di daerah gue. Di BSD mah apa? Nongs bay. Nah itu. Oke, jadi kalau dari pekerjaan kita ambil contohnya ya. Tapi gue ngerasa kalau sekarang itu gue udah lebih hebat untuk memanage pembagian mana gue harus kerja, di mana gue harus main, di mana gue harus istirahat. Oke. Lu nggak usah ketai. Oke. Mukanya jangan ketai. Oke. Tinja lu ya. Kura-kura tinja. Contohnya? Misalkan kalau gue tahu nih hari ini tadi gue mau ada kerja, terus gue tahu kita mau syutingnya lama gitu. Oke. Berarti di hari kemarin gue harusnya gue nggak pergi kemana-mana, gue istirahat buat besok. Kalau gue mau pergi setelah kerja atau 2 hari sebelumnya. Jadi gue harus ada waktu istirahat 1. Supaya mood gue nggak keganggu, sleeping schedule gue nggak keganggu, waktu gue buat main atau ketemu teman nggak keganggu. Oke. Karena gue tahu kalau di hari ini gue nggak bisa. Terus gue nggak mau menambahkan hal-hal yang bisa gue pepet-pepetin ya. Mungkin itu kadang-kadang terjadi ya. Tapi sebisa mungkin I do everything day by day. Kalau misalkan gue sekarang ada ini, gue nggak mau nih abis ini gue meeting kemana gitu, gue nggak mau. Karena menurut gue porsi kerja gue udah selesai. Cukup. Ya. Jadi sisanya waktu istirahat gue main dan segala macam. Cuman kalau emang lagi nggak bisa diganggu gugat gitu ya, mau nggak mau, artinya ibaratnya gue lembur. Ya. Karena kita nggak ada waktu kerja, jadi itu lembur buat gue ketika gue harus ada 2 pekerjaan dalam 1 hari. Bikin podcast, ini gue anggap kerja ya by the way. Keren. Iya karena menghasilkan uang kan. Iya. Revenue YouTube, internal meeting, and the top of head magician
and Kilimanjaro. Wingardium Leviosa. Betul. Jadi misalkan oke ini kayak gini tuh gua anggap kerja gitu. Ini kan memakan energi, waktu dan Tenaga, effort. energi waktu kan. Iya. Jadi oke, apa nih yang gue bisa timbal balikin ketika gua bisa harian kerja? Gua harus menjaga gue buat tetap sane tuh waras. Oke. Karena gue kalau 008. Bener, saras. Let's say kayak gini. Gue kalau kerja bikin kayak ginian seminggu 5 kali, mual mungkin gue. Enak ya. Iya, mungkin gue capek. Kayak anjing ngebahas apa lagi sih? Ya ampun, ketemunya orang-orang ini lagi sih. Ya ampun, gue ngerasa gue kerja di pressure dan segala macam. Cuman kayak dengan adanya 2 minggu sekali aja gue udah mulai ke pressure gitu. Tapi artinya gue tahu, kalau misalnya kerjaan gue ditambah, berarti waktu gue main atau istirahat juga gue mau gue tambah. Misalkan yang tadinya gue cuman pakai istirahat sehari, gue tambahin jadi 2 hari. Berarti gue tahu nih sehari sebelum syuting gitu. Berarti gue masih punya kan 4 hari nih. Istirahat kerja. Gue punya 3 hari. 3 hari buat apa? Buat main. Jadi gue punya waktu 3 hari buat gue kelayapan, buat gue mau main game begadang, bebas pokoknya, bebas dan segala macam. Tapi ketika gue kayak gini nih, gue hari ini ada kerjaan, berarti waktu di istirahat gue, lah lu kalau mau main game boleh, tapi lu nggak boleh terlalu pagi. Mainnya ada batasannya. Karena besoknya aktivitas kerja. Dan itu gue ini sih cara pembagian waktunya mungkin gue taruh respect yang sama kali ya, ketika dalam pekerjaan dan dalam kehidupan. Menurut gue dua-duanya sangat penting. Satu, penting secara profesional gitu. Bisa juga penting secara finansial. Bisa juga penting secara mental. Jadi menurut gue semua aspek itu gue jadiin satu, baru gue ngerti. Gue tuh yang bisa ngerusak mood gue buat kerja tuh apa sih? Misalkan kalau gue baru tidur 2 jam, gue males banget kerja. Cranky, marah-marah, jadi kayak ayo dong cepetan, gue ngantuk dan segala macam. Atau enggak misalkan gue udah nggak main lama nih, main game lama, jadi rasanya kayak resah gitu, kayak aduh kenapa sih gue kerja mulu, gue pengen main game kali, kapan sih ada hari yang gue kosong dan segala macam gitu. Jadi gue nggak mau saling mempengaruhi. Makanya gue punya waktu. Waktu main gue jam segini. Misalkan tadi gue ajak teman gue, lo ntar malam kita pergi yuk. Gue bilang nggak bisa, gue besok ada kerjaan. Nggak pagi, emang jam 1 gitu. Tetap aja gue ada kerja, dan menurut gue ketika kerjaan gue kayak gini, ngobrol lama, kenalan sama siapa, atau enggak membahas apa, itu menurut gue anjing draining ya, capek. Iya, mengganggu ya. Jadi kayak nggak bisa. Lu kalau mau ketemu gue misalkan di hari Sabtu gitu, atau di lusa, atau di 3 hari lagi, kosong tuh gue. Kosong tuh bukan berarti yang kayak fully kosong. Artinya gue tahu di situ gue kosong. Kenapa gue bisa bilang kosong? Karena besoknya mau gue pakai buat istirahat. Di besoknya lagi gue ada syuting. Kayak gitu. Itu jadi gue taruh ke work life balance gue. Jadi kalau kayak ada yang ngajak nongkrong, gue tolak bukan karena gue gak mau nongkrong, gue mau banget. Soalnya angin ya. Tolak. Angin. Betul. Coba ada brand placement. Nih, Marlo kan pernah burn out sama kerjaan. Gue ini. Iya. Soalnya ini ngomongnya pernah nggak kalian burn out? Gue nggak pernah. Jadinya lu pernah kan burn out karena pekerjaan. Nah itu kenapa? Karena katanya lu kan bisa maintaining dua-duanya. Betul. Tiba-tiba kok bisa tiba-tiba burn out? Karena apa? Dulu belum bisa maintain. Setelah kejadian itu bisa. Setelah itu gue baru ngerti kayak mungkin gue harus membagi waktu gue lebih baik lagi kali, lebih bijak kali ya. Dulu gue nggak bisa maintain karena gini, menurut gue itu gue lagi hektik-hektiknya ngurusin suruh petendang. Misalkan kita lagi bikin PT, kita lagi sering-sering bikin season baru, terus meetingin konsep dan segala macam gitu. Cari tempat. Iya, terus kalau soal keuangan gitu, dulu kan kita nggak punya orang keuangan. Jadi bayangin gue harus ngerjain secara keuangan, secara promosi, secara content wise, secara kualitas, secara editing, business wise. Jadi kayak anjing, gue mual banget. Gue nggak punya waktu buat diri gue. Gue inget tuh kayak ada misalkan setiap hari itu gue selalu main game. Itu buat gue tuh kayak sarapannya lu lah. Iya, obat lah ya. Iya, kayak misalkan gue bangun tidur, itu gue pasti segame. Segame 2 game gitu. Itu kayak buat start my day aja gitu loh. Kayak artinya gue udah siap buat melakukan apa-apa lain, karena gue udah ngerasa gue udah ngasih diri gue kesempatan buat main. Artinya sisa waktunya terserah gue harus kerja. Naikin mood. Iya, buat naikin mood gitu loh. Kayak ya udah gue udah main juga. Mau kalah menang gak peduli. Yang penting gue udah nyentuh game gitu kan. Nah waktu itu gue gak punya waktu. Gue pulang tuh udah capek lagi. Besoknya gue harus syuting lagi. Di besoknya lagi gue harus meeting sama siapa. Besoknya lagi kita meeting satu tim. Besoknya lagi gue harus mikirin tentang promosi. Besoknya lagi udah syuting lagi. Terus tiba-tiba gitu loh. Jadi kayak
anjing gue nggak punya waktu buat diri gue sendiri. Kayak bahkan yang pergi makan, misalkan gue pengen pergi makan sendiri satu hari, nggak ada. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Apalagi waktu itu gue lagi hektik sama misalkan hubungan gue sama pacar gue misalkan. Mempengaruhi yang kayak anjing gue tuh nggak bisa sering ketemu sebagai pacaran karena gue lagi chaos banget misalkan kayak gitu. Nah itu nggak sehat menurut gue. Karena lama-lama gue yang ngerasa kayak gue kurang appreciate diri gue sendiri deh. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Iya. Hidupnya cuma buat kerja doang ya. Kayak gitu loh ya, bebas ya kalau ditanya. Tapi waktu itu berhasil nggak? Ya berhasil, income-nya misalkan lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Iya. Atau enggak lu secara finansial udah lebih stabil gitu. Tapi gue nggak mau nyet bayar pakai mental. Ngerti. Kayak gitu lah ibaratnya ya, kita taruh kayak gitu. Cuman kalau lu nih, kan lu juga pernah nih burn out sama kehidupan. Lu pernah ada di posisi dimana lu ngerasa lu nggak ngapa-ngapain, terus lu kayak anjing kok gue gini-gini doang ya? Oh iya, gue pernah nganggur 2 tahun. Nah, coba jelasin, kok betah? Bener. Gue nanya, karena itu menurut gue udah terlalu comfortable. Iya, betul. Jadi dulu itu ketika gue lulus, gue 2 tahun sebenarnya nganggur sih. Lebih tepatnya gue pengen mencoba menjadi selebgram. Jadi gue ngomong ke ayah ibu, gue bilang kasih gue waktu 2 tahun untuk mengejar mimpi gue. Nah ketika udah deadline, itu jujur panik. Karena gue bingung mau apply apa. Gue sebenarnya udah nyoba apply loh. Udah nyoba apply hotel, udah nyoba apply di maskapai. Tuh gue pokoknya mau jadi pilot lu bro? Kagak mau jadi steward di pilot. Gitu. Jadi pramugara ya? Pramugara, iya. Emang ada pramugara ya? Ada. Bukan Ri. Pramugari Pramugari, laki-laki. Enggak, pramugara. Oh, pramugara. Soalnya binalaga, bukan binalagi. Bener. Whatever. Kan pramugari. Olahraga, bukan olahragi. Iya. Nah, udah mulai gak nyambung tapi lanjut. Boleh saya lanjutkan? Boleh bang. Cerita saya, pengangguran saya? Pengangguran, silakan. Iya. Jadi selama 2 tahun gue mencoba, ya kayak kita bikin video ekspektasi reality gitu-gitu kan, terus dapat endorsan ya lumayan sih, tapi maksudnya nggak bisa nutup hidup deh, menghidupi tidak nggak bisa. Jadi jatuhnya kan tetap disupport sama ayah ibu. Terus gue juga mikir kayak anjing sampai kapan ya gue kayak gini ya, gue udah cukup dewasa tapi gue masih kayak anak kecil yang udah cukup tua karena belum dewasa waktu itu. Mau gue totok bagian mana? Gak usah bang, gak usah bang. Ini doang, gue kayak, kok berat tuh? Kok berantakan hidupnya? Ya. Lanjut. Ya, tapi maksudnya gue mikir kayak, ini kalau kayak gini terus mau sampai kapan gue bergantungan sama ayah ibu. Oke. Gitu, akhirnya gue 2 tahun sebenarnya nyaman. Kalau dibilang nyaman. Hidupnya di rumah, makan tinggal minta ibu, dapat duit lagi tiap bulan. Jajan biarpun gitu sejuta, tapi lumayan dapat duit. Jajan nih ya. Iya, gua enggak ngapain dapat duit. Napas dapat duit. Dapat endorsan. Iya, gitu. Uang jajan lagi. Terus kayak band-band ada beberapa yang masuk biarpun kecil. Jatuhnya dibilang nyaman. 2 tahun itu gua enggak ngapa-ngapain tapi duit gua ada aja. Gitu. Cuma suatu ketika gua mikir kayak ini akan mau sampai kapan? Hidup seperti ini tuh mau sampai kapan? Dengan comfort zone gua, dengan gua disuapin mulu sama ayah ibu, dengan gua ditolong mulu. Akhirnya gua nyari-nyari. Jadi waktu itu suatu malam gua nyari-nyari di YouTube apa yang soalnya passion gua tuh YouTube. Passion gua tuh di bidang sosial media. Passion gua YouTube. Passion gua di bidang sosial media. Terus gua ngeset waktu itu pertama kali gua dengerin podcast. Gitu. Ini makanya gue kasih tau asal muasalnya. Waktu itu gue dengar podcast kayak, kok ada ya orang nonton manusia ngomong doang. Hah? Cidahu terulang lagi nih Cidahu. Ada orang bangku. Iya, ada orang nonton manusia. Lu ya? Enggak, gua tiba-tiba ada rendah. Oh iya. Iya, benar rendah. Lanjut. Sebelum gua darah tinggi nih, lu lanjutin. Gue mikir waktu itu podcast belum booming sama sekali. Belum ada yang bikin podcast. Tiba-tiba gue mikir udah ada sih, kan makanya lu nonton. Udah, iya maksudnya di Indo tuh setahu gue cuma
Om Deddy Corbuzier doang? Enggak dong. Ada, dia baru bikin setahu gua. Makna kan juga ada. Gua nggak nonton Makna. Emang gak ditonton, didengar. Iya. Dulu podcast belum gitu. Iya, tapi yang maksudnya yang visual itu pertama kali menurut gua yang gua nonton sih Deddy Corbuzier gitu. Terus kayak gila, ada orang yang nonton 1 jam ngoceh, nggak jelas, kayak ngocehin apa sih gitu. Tapi gua waktu itu kayak mungkin ini akan booming, nggak tahu, namanya gambling dong. Akhirnya gua ngomong ke Marlo, kan gua udah mau didepak. Gua kan mau diusir nih dari rumah. Ini last call gua nih kayaknya nih. Gimana kalau coba bikin podcast? Si anjing nggak mau. Lah. Si Marlo lagi kayak enggak Kak, gua lagi kuliah, gua lagi mau main game, lagi fokus. Chillin. Terus gua bilang, "Lo, please lo, kita bisa kaya." Gua panik banget karena gua didepak nih. Gua menjanjikan harapan palsu. Kita bisa kaya, apalagi lu udah ada nama. Akhirnya dia bilang kayak, "Emang kayak gimana sih podcast?" Ih, cuma ngomong doang, ngomong kayak gini loh. Tapi direkam gitu. Terus kayak, aduh males banget. Enggak lo, kaya lo, ingat kaya. Lu lagi mau main game, lu bisa beli equipment. Lu main game, lu bisa beli apapun yang di dalam game itu, lu bisa beli. Gue terbuai dengan perkataan iblis. Masa sih? Iya lo, kaya. Akhirnya coba. Kalau kalian mau tahu cobanya kayak gimana, Suara Penendang episode 1, season 1. Itu. Buruk rupa banget anjing. Jangan Itu jangan season pertama. Nggak ada thumbnail. Nggak ada. Rekamnya pakai HP iPhone, Pakai HP. 1 HP, sampai memori full. Iya. Tapi dari situ akhirnya mikir, sebelum terjadi itu, mikir nggak mungkin bisa berdua. Terus kayak, enggak lo, kalau berdua duitnya kebagi 2. Iya, namanya panik ya. Jadinya kita mencari duit sebanyak-banyaknya dengan risiko sekecil-kecilnya. Enggak, dulu tuh gue gak fair dengan perkataan Karama yang kayak gitu. Karena 80% yang ngerjain itu gue. Betul. Karena gue yang bisa ngedit, gue yang tahu kamera, Betul. gue yang bisa bla bla bla. Dia cuma bisa ketawa mau ngomong. Kan curang dong kalau lu mau bagi 2. Ya udah kalau mau bagi 2 90% 10% mau gue mungkin. Dia maunya 50-50. Iya, panik kan saya. Orang sah. Betul. Tapi dari situ akhirnya gua, ya puji Tuhan ya lo ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan tiba-tiba mulai dikenal, mulai ada pemasukan lebih. Akhirnya gua fully independent. Wah, anjing. Iya. Terima kasih. Nggak didepak, tapi gue masih tinggal sama ya ibu 1 tahun. Abis itu tapi gue nggak dikasih duit dan gue bisa menafkahi diri gue sendiri. Keren. Itu senangnya di situ. Akhirnya kayak pertama gue menemukan passion gue, kedua passion itu pekerjaan. Enak banget jadinya. Jadi itu work life balance gue di situ. Jadi gue sama sekali nggak ada pressure di pekerjaan gue karena hal yang mengasyikkan untuk gue bekerja. Keren bener anjing. Iya. Terima kasih ya Marlo ya mau kita sampai sejauh ini lo. Ya ini episode terakhir kita. Kita lihat abis ini Karama ngapain. Saya panik lagi nih. Enggak sih, ya itu ada untungnya juga buat gua. Akhirnya gua ngerasa bahwa ternyata seru juga kayak gini. Kayak gua dulu tuh mikirnya anjing kalau harus bikin video dan segala macam, ngedit apa ini bla bla bla. Aduh enggak deh. Iya. Makan waktu banget dan segala macam. Kalau ditanya bisa mah bisa ya. Kita maksudnya bisa-bisa aja ngerjain kayak gitu. Toh juga yang penting kan akhirnya isi kontennya kan, bukan cara kita mengemas. Walaupun mengemas juga penting, tapi at the end of the day kan yang didengar, yang ditonton adalah pertama kitanya dan omongannya gitu loh. Jadi kalau ditanya bisa mah bisa. Cuman waktu itu gue bilang gue nggak mau. 1, gue masih kuliah. 2, gue masih mau main game. Gue masih profesional di game. Jadi kayak gue nggak punya waktu Kak kalau harus kayak gini. Mendingan kalau lu mau, oke nih gue udah mau. Tapi lu cari orang aja buat bikin tim kasarnya gitu. Yang bisa ngapa-ngapain tanpa ada involvement gue. Iya. Soalnya lu malesnya ngedit videonya. Iya, ngedit video tuh buat gue makan waktu lama gitu loh. Maksudnya sebenarnya nggak lama sih, kayak lu ngedit video cuma 2 jam 3 jam gitu, atau 5 jam paling lama lah. Tapi kayak effort 5 jamnya itu kalau gue pakai buat main game, kayak gue bisa lebih jago deh di game kayak gitu loh waktu itu ya. Dan lu waktu itu belum menikmati ngeditnya, tapi padahal bisa. Yang kayak waktu malah gue lebih menikmati ngedit, gue kan nggak mau ngomongnya itu yang bikin males. Yang kayak anjing gue harus depan kamera lagi, harus apa ini itu. Ntar kalau ada salah ngomong blunder masuk ke OnlyFans only me. Iya. Tapi gitu ya. Iya gitu. Untungnya sekarang malah ya puji Tuhannya makin gede. Ego lu makin gede. Anjing juga lu, panik gua. Ada, oke. Kayak gitu. Anjing, 1 pertanyaannya kita jawabnya 20 menit, Kak.
jangan lama-lama. Iya, singkat ya. Iya, menurut kalian perlu nggak? Nggak. Perlu. Next. Ada rekomendasi nggak? Ada. Nggak. Next. Jangan gitu. Menurut kalian perlu nggak me time atau healing atau short escape atau kayak reward buat diri lu sendiri Perlu. Ini dari kerjaan nih ya? kewajiban buat gua nih. Ini bukan hak ya. Oh, wajib banget ya? Wajib, karena hak itu kan misalkan ya lu boleh iya boleh enggak. Bisa mendapatkan. Menurut gue ini kewajiban sih. Kenapa? Oke, pertama kita perjelas dulu ya. Orang tuh beda-beda. Betul. Lu bukan berarti dengan me time artinya reward itu cuman buat diri lu dan segala macam tuh enggak. Ada yang suka staycation. Sok atuh lah, ada yang suka jalan-jalan, nonton konser, makan, nonton atau dan segala macam. Buat gue itu udah reward buat diri lu sendiri gitu loh. Ketika lu nggak harus memikirkan pekerjaan lu, itu adalah reward. Nah, kenapa gue bilang wajib? Ketika lu lagi memberikan diri lu reward, itu tuh kayak refreshing buat masuk ke next levelnya. Ngerti gak sih? Kayak misalnya lagi main game. Reward itu kayak equipment, peralatan buat lu bisa ngelawan bos-bos selanjutnya. Oh, kayak next level dalam hidup lu lah ya? Iya kayak gitu. Itu kayak EXP boost lah kita bilangnya. Mungkin kalau diaplikasikan sekali dua kali nggak kerasa. Tapi ketika lu jadikan itu habit, menurut gua ketika kita bisa berhenti bekerja dan memikirkan tentang diri kita sendiri, itu udah next level shit sih. Emang susah, karena lu masih ada tanggung jawab tentang pekerjaan. Betul. Sering banget gue denger manusia-manusia zaman sekarang di Jakarta terutama keren. ya kayak hustle work mereka gitu. Iya. Banyak yang ngerasa kayak gue tuh nggak ada weekend karena di weekend gue tuh lembur. Atau enggak, oke, emang 9 to 5. Tapi biasanya gue kerja 9 to 9, 12 jam karena masih ada kerjaan dari bos bla 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 gue. Nah, ini yang harus kita tekankan bahwa mungkin bukan ke kitanya atau bukan ke karyawannya, tapi ke atasan-atasannya. Kalau mereka tuh mungkin belum begitu mengerti bahwa ini kepentingan manusia-manusia juga Just untuk money ya? Iya, rohani juga sih kan di gereja kan. Iya. Tapi maksudnya ini kepentingan buat mereka juga deserve mendapatkan waktu kosong. Ya udah, lu kalau mau waktu kosong gak usah kerja, nggak gitu caranya. Lo kan kita kerja sebagai porsian kita, kayak kapabilitas kita gitu loh. Lu jangan mentang-mentang, misalkan kan sering banget kejadian kayak gini nih. Orang tuh udah punya memikirkan cara kerja mereka sendiri-sendiri. Oke. Contoh, gue punya deadline 3 hari. Ada yang langsung kebut 1 jam selesai, 2 harinya gue kosong. Oke. Ada juga yang gue cicil satu-satu sampai di 3 hari. Betul. Beda-beda. Bukan berarti orang yang udah ngerjain 1 jam, dia punya 2 hari kosong itu lu tambahin kerjanya. Bukan kayak gitu. Iya, karena jobnya berarti udah kelar dong. Iya, tetap di 3 hari terserah gimana lu lakuinnya. Iya. Tapi kan gue udah ngasih 3 hari. Nah, Iya. bos-bos tuh banyak di startup company. Oh, udah selesai. Ya udah kerjain yang ini deh. Oh, udah selesai juga. Ya udah tambahin yang ini deh gitu loh, yang kayak Nyebelin ya. kalau nambahin kerjaan gue nya kayak Gajinya nggak nambah tuh. enggak, kerjanya doang nambah. Banyak banget kayak gitu di Jakarta. Nah, menurut gue ini mungkin buat atasan-atasan mereka kali ya yang harus wajib mengerti tentang ini. Karena gini, mungkin dalam perspektif atasan-atasan ini, mereka tuh bisa ngasih pekerjaan tambahan karena mereka udah balance hidupnya. Betul. Kalau gue ngasih kerjaan A ke dia, gue kurang 1 pekerjaan. Iya. Ya gue tambahin B, gue tambahin C, gue kurang 3 pekerjaan. Iya. Berarti gue bisa staycation di mana? Tapi kan orang yang lu kasih nggak bisa. Iya. Gitu loh. Jadi kalau emang itu bukan porsinya mereka, jangan dikasih. Kalau belum saatnya dikasih, jangan dikasih. Atau enggak ya, kalau misalnya 9 to 5 ya 9 to 5 aja. Iya, 9 to 5 bukan plus lembur. Kecuali Iya. ya emang ada bayaran sih biasanya Iya. kalau lembur dan segala macam. Cuman kayak worth it nggak sih lu lembur buat ngerjain ini gitu loh? Enggak sih. Enggak kan? Enggak sih. Tapi kan itu sebuah kewajiban yang kasar paksaan yang dari diharuskan. company kan. Iya kan. Nah, makanya oke, let's say weekend deh, berarti weekend itu hari lu reward diri lu, atau enggak usah seminggu sekali, sebulan sekali deh. Iya. Lu sebulan sekali lu pergi kemana atau Jepang. lu ngapain? Enggak ke Jepang sih. Oh. Itu lu gajian hilang dong. Ya nggak kan sih? buat diri gua. Itu setahun sekali mungkin. Lu nabung dulu. Kalau sebulan sekali lu ke Jepang, lu kerja apa? Kripto, bos? Apa NFT? Bebas juga. Itu Iya, kalau iya. kemauan lu ya silakan. Iya. Itu kan uang-uang lu juga. Tapi maksudnya yang make sense aja. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah. Biasanya Bali lah ya. Yang iya oke, let's say lu ke Bali. Nah, kalau gue untungnya ya, healing gue bukan kayak gitu sih. Healing lo apa? Jadi gue seneng gitu. Healing gue makan sih. Oh ya, Sama main game lah. Iya, iya. Main game kan mungkin kesenangan gue, mungkin itu passion gue juga. lebih gampang. Tapi lah. kalau healing kayak makan deh. Gue tuh suka banget kalau reward diri gue itu gue makan. Maksudnya gue nggak usah ajak orang, tapi kalau dia mau ikut ya silakan. Tapi kasarnya me time. Kalau me time gue tuh gue emang suka nggak diganggu dan segala macam. Gue melakukan segala aktivitas sendiri karena gini.
ketika gue lagi sendirian, itu tuh gue nggak harus mikirin orang lain. Iya, suka-suka lu lah ya. Iya, gue abis ini mau pergi, silakan. Gue mau abis ini nggak mau pulang ya udah. Gue abis ini mau ke mana ya? Ke tempat lain. Gitu. Nah, tapi kalau gue sih makan ya, jadi gue makannya udah seneng. Misalkan, artinya, oke, gue udah kerja 3 hari nih. Besok gue mau pergi makan daging ah. Kayak gitu, itu buat gue udah reward. Oke. Yang kayak anjing, gue seneng banget makan daging dan segala macam. Kayak gue nggak harus kerja, tapi lu tau gak sih yang kayak gigitan pertama tuh itu joget-joget kecil tuh kayak itu buat gue reward banget. Joget-joget kecil gimana? Kayak enak banget. Kayak hap. Ya, nah itu gue suka tuh. Malah kayak kalau gue gak tau ya, di pikiran gue tuh kalau gue healing ke luar kota atau kemana dan staycation segala macam, anjing, secara finansial ini memakan waktu gue, secara effort memakan energi gue kayak. Iya, lebih capek malah ya. Mungkin di sananya seneng sih ya, gue gak tahu sih, gue nggak pernah yang kayak gue punya tujuan pergi buat healing, me time, baca buku, kayak gitu nggak pernah sih. Jadi kayak gue nggak pernah ngerasain. Jadi mungkin buat kalian, kalau emang itu kalian suka, lakuin aja. Cuman lu harus balik lagi tadi work life balance. Lu bisa ngelakuin itu setelah milestone apa yang udah lu achieve. Oke. Kayak gitu loh. Kayak misalkan, oke, lu udah ngelarin semua deadline lu boleh pergi. Kalau belum kelar ya belum boleh. Oke, lu udah punya tabungan berapa? Baru boleh pergi. Kalau belum ya nggak boleh. Ngerti. Kayak gitu loh. Itu bukan artinya kayak ya kalau gitu gue nggak dapat reward dong ya. Berarti itu apalagi yang harus di manage, keuangan dong. Kita sendiri berarti yang harus manage semuanya. Iya, work life management. Work life balance. Iya. Nah, itu kan including money management, time management, Betul. segala macam manajemen kan, manajemen soccer gitu. Apa kek? Iya, benar. Maksudnya kan semuanya harus lu atur sedemikian rupa. Nah, itu kadang-kadang lu tuh butuh masukan dari orang lain. Tapi lupa warnanya? Pelangi, pelan-pelan ngigo. Bukan ngilang ya. Iya, Lu iya, gak iya. mau ngomong ngilang soalnya kan dia Tapi gini, ngilang, berarti rekomendasi buat me time lu either makan atau enggak main game. Main game. Iya. Oke, selain itu ada nggak rekomendasi selain liburan deh atau pergi-pergi, selain main game, selain makan? Kalau gue ya, Iya, melakukan segala aktivitas yang nggak involve orang kantor. pokoknya tanpa itu ya. Gue pisahin. Maksudnya gini, gue bukannya nggak suka sama orang kantor gue. Misal lu nih, gue nggak mau nongkrong sama lu di waktu kosong gue. Jahat banget anjing. Bukan gitu, karena kita masih ada hubungan tentang kantor. Oh. Gue nggak mau ketika Kan gua kakak lu. tetap aja bodo amat, makanya di makan keluarga kita duduknya jauhan kan. Enggak gini, kenapa gue memperkecil ke chance itu, bisa aja kayak gini Kak, kita lagi nongkrong tiba-tiba lu ngomong, lo kayak kalau kita bikin bla bla bla, nah itu gue nggak mau denger. Ngebahas kerjaan lagi. Orang gue lagi pengen hangout biasa normal yang kayak tidak memikirkan pekerjaan, kenapa lu dateng mikirin pekerjaan? Tapi kan biasanya lu yang ngomong gitu. Nggak pernah. Di meja makan biasanya Kadang. kan? Nggak, itu sebenarnya gue bukan mau ngomong sama dia, gue mau ngomong sama ayah ibu gitu Iya, kan. iya, Lagi iya. cerita-cerita, mumpung ada dia, jadi kita nyambungin. Kayak kemarin gitu, gue lagi mau makan siang sama ayah ibu, dia mau pergi nih, gue udah hati-hati kan di jalan, duduk dengerin kita ngobrol. Nah itu ya makanya ikutan kan jadinya. Ya kan soalnya ngomongin kerjaan. Kan itu gue sebagai anaknya pengen cerita. Ya kan gua anaknya juga. Lo tapi kan mau pergi tadinya. Ya kan gua nggak mau. Lo harusnya pergi aja. Gua kan mau ikutan involve dong. Nggak bisa. Nanti bilang lama nggak kerja ya? Kok nggak duduk? Kan aku ada pekerjaan lainnya. Kan aku announcer kayak gitu loh. Balik lagi bersama gua Marco Andi di Hard Rock FM. Oke. Berarti itu ya. Tapi kalau gua ya, Kayak gitu. aktivitas me time atau self reward gua itu belanja. Belanjo. Lu punya ini nggak tapi kayak oke gue boleh belanja kalau apa? Oh ada. Oke. Sama kayak yang lu bilang, gua harus menargetkan dulu. Oke. Misalnya ibaratnya gua kalau punya 15 juta, 3 juta sampai 5 juta gua belanjain. Oke. 10 jutanya gue simpen. Oke. Itu jatuhnya belanjanya tuh apa tuh? kayak kemarin. Apa aja yang bikin lu seneng? Apa aja yang bikin lu seneng? Misalnya gue mau belanja makanan, kayak lu makanan, abis itu gue mau bawa makanan yang lain. Oke. Bisa kayak, beda banget es krim. Oke. Gue bawa ke rumah, jadi di rumah gue masih bisa nyemil makanan yang gue suka. Gitu. Atau enggak gue beli Nintendo Switch. Oke. Itu menurut gue Reward. Reward buat gue, karena gue suka, gue lagi main Nintendo, tiba-tiba kayak beli deh Nintendo Switch buat gue. Ini juga kayak jatuhnya investasi jangka panjang.
Karena Enggak gue sih, lagi enggak. karena gue lagi suka main game. Oh benar. Gitu. Buat lu investasinya. Buat gua, Iya benar. Mungkin buat orang lain kayak anjing ngapain beli kayak gitu mahal Gue kira banget. investasi jangka panjang tuh ntar suatu saat harganya naik mau lu jual gitu. Oh enggak. Investasi secara mental. Secara mental berarti gue. ya. Oke. Jadi kalau misalnya gue gabut, kalau gue lagi down, gue lagi sedih, bete, capek, main aja deh. Gue baru punya Nintendo Switch, masih seneng. Menyenangkan. Iya Oke, gitu. oke. Jadi Belum bosen ya. belum bosen. Atau enggak misalnya, let's say misalnya lu lagi pengen beli sepatu, ya udah, lu kayak cari aja sepatu. Tapi ada budgetnya. Budget gue 2,5 juta deh. Kalau lebih, ya udah berarti tunggu minggu depan atau tunggu bulan depan. Oh iya betul. Gitu. Ih, gue juga pernah kayak gitu tuh. Gue pernah membagi uang gue kayak gitu tuh. Kalau gue gajian sampai udah nyentuh berapa, gue boleh kalau gue biasanya nggak ini sih, nggak gue patokin kayak misalkan 3-5 juta boleh gue spend, nggak. Jadi gue tahu dulu apa yang mau gue beli, baru gue taruh kayak oke, berarti di segini gue baru boleh gitu, let's say. Misalnya di 12 juta. Iya. Tapi, nah gue nggak pernah ngebagi kayak gitu sih. Kalau gue at least harganya itu 10% dari uang tabungan gue baru boleh beli. Misalkan contohnya. Lu boleh beli mobil lo. Kapan anjing lu jangan bohong lah. Anjing. Ini ntar gue ngomong sama orang pajak susah bego. Kagak. Ngetes. Bohong. Nggak, misalkan gue mau beli mainan deh. Ya, bohong. Mainan apa Beli dulu? mouse. Beli mouse. Harganya misalkan 300.000. Berarti gue harus punya 3 juta dong. Baru boleh gue beli. Gak usah kedip-kedip. Iya. Tapi mouse apa 300.000 ya kan? 3 juta lah let's say. Enggak sih, mouse apa 3 juta? Enggak, kemarin ya gue misalnya mau beli 1 juta deh. Ya. Berarti tabungan gue yang gak boleh gue pakai artinya 100 juta. 10 dong 10 goblok kan 10%. Gitu kayak oke, tabungan gue masih ada 10 juta nih. Berarti gue boleh kurangin 10%-nya buat beli ini. Jadinya 9. Tapi ketika misalkan nanti gue mau beli sepatu nih yang harganya 3 juta. Gue harus bayar 30 juta dulu nih baru boleh beli. Anjing, kalau enggak jebol aja bodo amat. Bodoh amat, jebol baik ya, atau enggak udah jebol nih ya gue belinya yang murahan bukan yang 3 juta. Itu kan yang keinginan kan gitu ya. Iya terserah kak. Iya. Makanya perbedaan keinginan dan kebutuhan. Keren banget sih. Keinginan gue 3 juta, kebutuhan gue apa? Sepatu. Sepatu merek apapun artinya sepatu dong. Yang bunyi-bunyi yang nyala-nyala ya? Ahi ya benar, terserah lu. Ayo, artinya itu nggak harus yang 3 juta. Misalkan gue mau beli Docmart gitu. Pakai dulu, yang penting ada dulu Yang ya. penting ada dulu. Iya, Atau nggak yang kayak sepatu yang ini udah jebol tapi kan gue masih punya satu lagi nih yang cadangan, ya udah pakai yang itu. Berarti kalau hati gue jebol, gue ganti hati dong. Nggak tahu, tergantung 10% dari rasa siap lu nggak Next. untuk jatuh cinta ya. Kalau nggak kita PCT sekarang lagi Next, nggak boleh. Jadi gimana kemarin tuh belum selesai. Gimana cara kalian untuk seimbangkan kerjaan dan kehidupan? As a pro player, content creator, Iya. penyiar radio, kehidupan pribadi, Let's say, anjing. Malo dulu. Malo kan Lu dulu kak, capek gue ngomong sumpah. Oh iya udah, gue dulu. Iya, dibayar berapa sih gue ngomong di sini? 50-50. Enak aja. Udah, ada gila dia anjing. Tapi kalau gue ya, misalnya gue menyeimbangkan kerjaan gue sekarang ini puji Tuhan ada 2. Yang pertama kan jadi podcaster ya. Apa sih orang yang ngomong podcast apa sih? Content creator aja. Content creator aja. Sama penyiar radio. Announcer dong. Tai lu tadi, ya dah. Keren. Announcer sama YouTuber. Enggak ya? Ah, gue malu nih dengernya. Gue malu nih. Content creator sama announcer. Oke. Jatuhnya kan artinya tiba-tiba menambah ya beban pekerjaan gitu. Nah, caranya untuk menyeimbangkan dengan kehidupan gue, untungnya puji Tuhan ya dua-duanya itu fleksibel. Ya, elastis. Wih, bisa dibanting-banting, ngangkang. Enggak, jadi misalnya kan gue kerja kalau yang di announcer itu 5 hari. Oke. Ya, Senin sampai Jumat. Jam 4 sampai jam 8 kalian bisa dengerin ya di Hard Rock FM. Promosi dikit. Bukan promosi nih. Ya, nggak apa-apa bukan deh. ya. Nggak apa-apa deh, terserah deh. Nah, terus untungnya gua ada jatah 2 hari itu bisa direkam atau dari rumah. Oke, dari rumah. Rekamnya bisa langsung, misalnya Seninnya itu buat Senin Selasanya gue libur. Oke. Selasa libur itu untuk syuting. Lu nggak boleh kasih tahu ini kan rahasia kantor, tau gak? Semua udah tahu. Orang gue belak-belakan kok ngomongnya. Oh. Ya ini sekarang sih. Oh lu iya, nggak belak-belakan. apa-apa. Ya, Ini supaya kalian juga ada gambaran. Oh, ada gambaran, Gitu. bener. Gambarin. Udah gambar belum? Belum. Kan ada gambar gua. Oke. Senin, misalnya anjing lu semua bangsat. Senin. Kok emosi sih? Lu kayak butuh healing deh. Iya nih, Iya. gua mau beli apa ya? Ayo lanjut. Senin mulu nih, nggak kelar-kelar nih ya. Ke Selasa dong, Kak. Iya. Jadi misalnya Senin,
misalnya gue Senin Selasa Rabu deh, itu gue kerja jadi siaran di radio. Terus tiba-tiba kayak wah syuting belum ada nih, apalagi seminggu 2 kali gitu. Oh ya udah berarti buat Kamis Jumatnya itu gue Pasangin. bukan, itu gue syuting. Terus kayak lah Kamis Jumat siarannya gimana? Ya udah di Rabu. Oke. Gitu. Jadi Senin Selasa Rabu itu siaran. Kamis Jumat syuting, Sabtu Minggu buat gua santai-santai. Oke. Balik lagi kayak gitu lagi. Jadi menurut gua ya nggak apa-apa, jatuhnya Sabtu Minggu buat gua istirahat atau buat gua me time, buat gua healing ya Sabtu Minggu waktunya begitu. Menurut gua juga Jadi pembagiannya 5-2 cukup lah ya. Iya, Cukup sih. cukup aja kok, nggak masalah. Nah, kalau Marlo nih Bang Marlo kan siap, gue content itu creator, pro gamer, bos, God given talent, multi talenta, multimedia Nusantara, bos. MNC banget gak sih? Gila, harusnya tap in nih MNC ya. Iya, sayang aja mereka udah kaya. Tanpa kita promosin juga masih laku sih. Bener sih, tapi gimana lo membaginya, kayak misalnya lo main game, terus syuting, terus siaran diajak-ajak gitu kan, terus jadi talent, terus terus gimana baginya? Baginya gimana, Bos? Oke, kalau gua itu pembagiannya jam. Ini founder support nendang ya? Halo Marlon. Iya, keren banget. Emang podcast kita tuh ya hits banget di Tangsel, kita pindah ke Kedoya hits lagi. Ini kalau kita besok pindah ke Amerika, gagal. Iya, makanya. kan? Nggak semua tempat lu hits. Betul. Nggak, kalau gue pembagian waktunya mungkin kalau sekarang social life gue atau kehidupan pribadi gue lebih gue kurangin sih. Ya, kenapa? Bukan karena sedih artinya nggak juga. Karena gue udah artinya mungkin dulu yang gue ngerasa gue butuh 2 hari istirahat, ternyata nggak gitu butuh gitu loh. Oh, Pengen aja. Berarti lu masih bisa maintain ya? Iya, jadi kalau dengan sehari gue istirahat udah cukup juga. Tapi kalau gue lebih membaginya per jam sih, istilahnya. Kalau sehari gue mau ngelakuin apa, gue dari jam berapa sampai jam berapa. Jam berapa gue udah istirahatnya dan segala macam. Jadi dalam seminggu gue terserah mau hektik segimana. Yang penting gue punya berapa jam buat gue istirahat. Di hari itu? Enggak, kalau hitungannya per minggu gitu. Oh, oke. Kita totalin nanti. Iya. Oke, misalkan gue seminggu gue mau 50 jam gue istirahat. Ya udah dari satu hari itu misalnya gue ada istirahatnya lebih lama nih atau segala macam. Tapi kayak gini, kalau gue as a pro player ya, gue membagi 2 pekerjaan ini. Misalkan dari Senin sampai Rabu itu gue latihan sore. Iya. Latihan gamingnya sore. Artinya gue nggak bisa syuting. Betul. Tapi kalau bisa santai. Gue juga sama fleksibel kok. Iya kan. Kita kan emang anak-anak zaman sekarang tuh edgy banget. Jadi harus lebih fleksibel. Flexibility ya. Flexibility. Iya achievement. kan. Emang apaan sih achievement anjing? Iya, flexibility. Iya, lu dapat achievement dari flexibility itu. Gue sosok jaksel sih, sorry. Iya. Sorry anjing. Ya nah, achievement gue tuh banyak ya. Dipakai. Emang bener-bener lu. Enggak. Kayak gitu misalkan. Terus oke nih kayak sekarang nih. Kamis, kita syuting Kamis ya. Jam berapa Nao? Misalkan Nao bilang jam 3. Ya. Wah nggak bisa Nao, gue ada latihannya jam 6. Ya. Gue ngasih tahu dulu nih. Oke, berarti kita dari siang aja atau dari pagi. Oke, jam 11 gitu. Jam 11 pagi udah syuting. Berarti gue selesai jam 2-an, jam 3-an. Ya. Ada waktu istirahat dulu nih. Oh, napas Buat dulu. enggak bukan. Ya oke, boleh buat napas. Tapi biasanya gue pakai buat makan. Oh. Buat rebahan dulu. Buat main HP, mandi dan segala macam kayak gitu loh. Oke, baru jam 6 nanti main lagi. Jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 8. Oke, jam subuh. Pagi. Malam. Oh, kan 2 jam doang. Iya, misalkan latihannya cuma 2 jam atau enggak 3 jam deh, 6 sampai 9 gitu. Dah gue punya pilihan. Di 9, lu masih mau waktu buat diri lu sendiri apa nih? Lu masih mau lanjutin main game? Oke. Lu mau tidur? Bisa. Atau lu mau pergi nongkrong sama temen lu? Bisa. Karena masih punya pilihan kan. Tergantung pilihan mana yang gue ambil. Besok gue ada apa? Oh, kita lihat dulu besoknya kayak gitu. ada Jadi apa. gue harus tahu jadwal gue dulu. Oh oke. Besok kosong seharian full. Oh ya udah, gue tidur aja sekarang. Toh juga besok gue nggak ada apa-apa. Oke. Berarti gue bisa istirahat lagi. Atau besok seharian kosong. Ya udah gue hari ini pergi deh sama teman gue. Supaya besok gue nggak diganggu. Oh. Misalkan, oke, gue ajak teman gue gitu, Bacil, yuk main nih Cil, kemana? Kita pergi nongkrong kemana gitu, ngobrol-ngobrol. Oke, mau sampai jam berapa? Sampai jam 12, jam 1 gitu. Gue pulang capek anjing, seharian capek banget. Istirahat, besok bangun-bangun, nggak ada yang harus gue pikirin hari ini. Soalnya masih kosong. Iya. Iya. Nah, tapi gue harus tahu, hari ini latihan game apa enggak. Kalau ada berarti gue harus bangun jam berapa. Oke. Gitu-gitu dong. Gue nggak mau, soalnya gue paling nggak suka ketika
Gue latihannya jam 3 sore gitu. Iya. Tapi gue baru bangun jam 2.30. Nah gue gak suka tuh. Oh, kayak terasa terbuil-buil ya. Iya, anjing gue dikejar. Kayak mungkin karena gini, waktu gue tuh fleksibel, tapi ketika gue udah ya artinya udah pakem di situ. Karena kan kita lawan orang kan. Iya. Jadi nggak bisa digeser-geser kayak ke jam 4 aja boleh nggak? Ke jam 5 aja boleh nggak bisa. Tapi kalau syuting kan mungkin lebih bisa kan. Lebih Karena santai. isi orang-orang kita dan kita tuh ada waktu ngumpul, ada waktu cam roll-nya kapan, ngumpulnya kapan, setting up-nya kapan dan segala macam gitu. Jadi kayak misalkan lu kemarin tuh mau meeting, lu bilang kayak gue masih di jalan bentar dan segala macam. Iya, Oh ya iya. nggak apa-apa. Santai aja gitu loh. Maksudnya kita masih lebih fleksibel dan Masih, lebih pengertian iya. karena orang-orangnya kita juga. Ngerti. Internal artinya. Kalau udah eksternal itu baru yang harus gua agak lebih peka, Lebih prepare, profesional lebih juga ya. profesional juga. Jadi kayak berarti gua nggak bisa nih kalau kayak gini. Gua udah harus fix. Kalau ada jadwal sebelumnya, gue pastikan akan selesai sebelum. Berarti lu double check dulu semuanya ya. Iya harus. Nah makanya gue lebih nyaman ketika gue udah tahu plan gue 1 minggu itu apa sih. Gue jadi per minggu gitu loh ngitungnya. Oke misalkan kayak gini nih, gue udah tahu hari Kamis itu gue mau syuting Suruh Tendang. Ya. Hari Jumat gue ada Volix. Hari Sabtu gue mau pergi Oke. gitu keluar kota. Ya. Berarti gue ada kosong di Senin, Selasa, Rabu doang. Iya. Iya kan? Iya, Karena betul. nanti 4 harinya gue pakai tuh sampai Betul. Minggu kan gue pakai. Iya. Oke di 3 hari ini gue mau ngapain nih? Gue punya latihan game atau enggak? Kalau nggak ada, oke misalkan gue latihan game kemarin, Senin latihan game doang, Selasa latihan game doang. Oke. Di Rabu nggak ada latihan game. Kemarin tuh gue nggak ada latihan. Artinya gue pakai buat apa? Gue bisa pergi atau gue bisa istirahat. Me time buat lu. Iya, me time buat gue dong. Iya. Kayak anjing gue. Kalau itu misalkan gue mau pergi ya bisa. Oke. Tapi gue memilih untuk gue istirahat deh karena Kamis, Jumat, Sabtunya gue hektik. Oh. Yang mengurangi waktu istirahat gue nggak mau. Iya. Oke, let's say kalau gue mau pergi bisa nanti nggak sih? Maksudnya kayak misalkan sela-sela lu abis kelar gini masih bisa pergi. Iya, ngerti, Kayak kalau ngerti. lu mau maksain ya silakan lu paksain. Cuman kalau gue waktu itu mikirnya nggak mau anjing, gue capek banget nih 4 hari ke depan. Istirahat aja. Gue istirahat jadinya. aja deh, gue di rumah aja. Nah di rumah aja tuh bukan berarti yang kayak artinya lu nggak dapat reward dong, lu cuma istirahat. Oh enggak, gue reward, gue Itu pesan reward. makan, Oh. gue nonton anime, gue main game, sampai gila banget main Iya, gamenya iya. dari misalkan dari jam kemarin tadi pagi aja nih, sebelum gue syuting, gue mau kasih waktu gue buat senang-senang dulu. Gue bangun jam 4 pagi kak, Buset. gue bangun jam 4 pagi. Buka toko lu. Iya lumayan, dateng dong yuk. Di mana? Gue bangun jam 4 pagi, gue streaming main game, sampai tadi kayak jam 8 apa, Terus? 4 jam tuh, Iya 4 jam. tidur lagi gue abis itu. Oh, guna banget ya. Buat siapin nanti mau syuting, mau kerja nih, ibaratnya gitu. Oh, istirahatin dulu tenaganya ya. Nah terus orang-orang mikir, anjing lu bangun jam 4 berarti lu gak istirahat. Saya tidur jam 10 Jam 10 malam. malam. Gue udah tidur. Jadi gue prepare buat besok, emang gue mau main game. Oke, iya. Tapi iya, gue iya. gak mau kalau gue tidur jam 2 gue harus bangun jam 4 buat main game. Jadi artinya ya udah malam ini gue gak usah main game aja, gue langsung tidur aja. Oke. Gitu. Jam 10 bangun. Jam 10 tidur. Eh. Salah. Jam 4 bangun. Iya. Anjing. Berarti Oh, masih gelap tuh. masih. Oh. Tapi kan kenapa di bulan ini gue streamingnya maunya jam segitu karena lagi Nemenin nemenin sahur. sahur. Iya. Karena gue nggak bisa nemenin buka puasa. Biasanya gue kerja yang lain. Iya. Atau enggak gue latihan game. Betul. Misalkan kayak gitu kan. Jadi kayak oh ya udah my result temenin sahur aja kayak pilih. Gue tuh kayak misalkan kayak sekarang tuh manajemen waktu gue ya. Gue punya 2 pilihan. Gue mau streaming sampai sahur terus gue tidur, atau gue tidur bangun sahur sampai agak pagian. Lo memilih yang kedua. Gue nggak milih dua-duanya. Oh. Tapi artinya time management gue tahu apa yang akan gue lakukan. Tinggal ubah-ubah aja Tinggal ya. ubah-ubah. Kalau besok ada apa, ya udah gue nggak mau begadang. Oke. Kalau besok nggak ada apa-apa, ya udah gue begadang sampai sahur nggak apa-apa. Ntar gue tidur jam 5 sampai jam 2 siang nggak ada yang peduli. Kayak gitu contohnya. Begitu. Ya jadi menurut gue dari ini work life balance nih emang harus balance work life sih balance. Ya. Bener. Iya Nah, kan? pernah nggak terlalu asik sama social life sampai ngerasa nggak produktif sama sekali? Apa yang biasanya kalian lakukan untuk bisa produktif lagi? Marloh, Gantai gara gini gue. gue jujur nggak Gue ngerti. bisa ngomong panjang banget anjing. Gue nggak ngerti. Pernah nggak terlalu Pernah. asik sama social life? Pernah. Gue nggak punya social life anjing. Gue pernah, maksudnya itu yang social life tuh 2 tahun lu itu nggak apa-apain. Oh. Kasarnya kayak lu udah PW aja. Tapi gue pernah kayak misalkan seminggu atau 2, sebulan kemarin gue izin ke Bali sama Charles. Oh. Itu gue nggak ngerasa produktif. Maksudnya kayak anjing gue setiap harinya kayak gini doang. Gue ngerasa gue kan nggak ada kerja sama sekali kan. Oh iya. Nggak ada syuting apa? Ada sih kerja satu ya
Kita di jauh-jauh disuruh syuting AIA anjing. Salah lagi bacanya AIA. Retake lagi anjing kan kayak bray. Gue lagi kayak staycation for a month bro. Like work from Bali doesn't apply to me man. But I have to because money is an issue kan. Jadi kayak oke tuh. Tapi di bulan itu maksudnya gue sering banget ngerasa gak produktif. Kayak gue gak ngepost apa-apa. Atau enggak kita gak syuting. Kita gak meeting gak segala macam gitu. Tapi ketika gue pikir anjing gue gak produktif. Gue mikir nih kan, apa yang kalian lakuin untuk bisa produktif lagi? Gue punya timetable yang gue nggak panik jadinya. Maksudnya? Gue ketika udah izin 1 bulan, di 1 bulan itu gue mau pakai buat apa aja kan? Iya. Gue tahu misalkan di Januari nanti kita baru mulai lagi dan baru mulai meeting buat konsep dan segala macam. Oh artinya ini bukan tanggung jawab gue harus ngerjain di Desember dong. Jadi Desember beneran gue pakai. Gue nggak takut gue nggak produktif karena kita udah punya waktu. Di Januari nanti gue produktif lagi. Dan mungkin di tahun depan gue gak ada lagi waktu kayak gini. Ngerti. Jadi might as well jadi nikmatin aja udah. Lo ambil kesempatan itu ya. Ambil kesempatan. Tapi kalau kalian misalkan terlalu sibuk sama social life kalian ya, mungkin keluar dari comfort zone atau pertemanan itu sih yang lu harus tarik diri lu sendiri sih. Iya. Sadar diri untuk kayak hidup gue nih mau dibawa kemana. Iya gitu ya. Komparasi kadang-kadang dibutuhkan sih. Contohnya misalkan gue nongkrong sama orang yang pergi-pergi mulu, gue pengen ngikutin, tapi gue jadinya nyangkut sama social life, tapi gue nggak mikirin kerjaan, jadi gue nggak produktif. Gue harus lihat dulu, nih orang yang gue tongkrongin ini siapa sih? Dia ngapain? Gimana cara dia manage-nya? Iya. Lah kalau dia CEO Tokopedia terus nongkrong bebas anjing, gue nggak bisa ngikutin. Iya. Artinya beda ya. Beda kan, jadi gue nggak bisa samain dengan cara dia dan cara gue, walaupun kita nongkrongnya bareng. Misalnya gue mau Bacil nih, gue lihat kayak, ih Bacil kok kayaknya nyantai banget deh hidupnya dan segala macam. Lah dia jualan daging bang. Iya. Jualan daging nggak membutuhkan kayak 24 jam gitu. Lu harus kerja di kantor ngetik dan segala macam. Mungkin dia kayak masukin Excel gitu-gitu. Iya, input-inputnya. At the end of the day, siapa tahu dia kerjanya baru pagi-pagi atau ntar malam gitu. Gue nggak tahu kan. Tapi beda sama pekerjaan gue yang mungkin nggak bisa se-fleksibel itu. Tapi kalau dia misalkan dia balesin chat dan segala macam, lu bisa kerja di mana aja. Betul. Lu lagi nongkrong, bentar. Oke udah bisa kan? Iya kirimnya kan juga lebih gampang ya. Iya kan kita nggak bisa juga. Jadi itu yang membedakan. Berarti gue nggak boleh terlalu se-fleksibel seperti Bacil. Beda lagi sama Valdi misalkan. Valdi. Ini ada 2 teman gue sorry ya guys. Iya nggak apa-apa. Valdi tuh kerja 9 to 5. Dia budak korporat gitu loh. Iya. Makanya dia nggak bisa nongkrong kayak gue sama Bacil. Tapi artinya dia mengerti kalau porsi dia nongkrong nggak bisa kayak kita. Dia lebih nggak fleksibel lagi. Gue punya tanggung jawab yang 9 to 5. Yang artinya gue udah komit duluan ke pekerjaan gue. Kita bisa nongkrong nanti ketika gue ada kosong. Misalnya cuma Jumat doang. Misalnya di weekend gitu. Iya. Oke gue kasih waktu 1 hari buat kalian, 1 hari buat pacar gue, 1 hari buat dia. Bukan, keluarga. Oh iya. Dia gak gitu penting. Oh iya baik. Iya kan, maksudnya dia pasti menyenangkan juga buat sama orang-orang yang dia suka. Betul. Gitu kan. Tapi artinya dia udah nyadar dulu posisi dia di mana, where do I stand gitu sih. Kayak kalau gue kayak gini gue gak bisa kayak gitu. Harus ada perbandingan kayak gitu. Jadi gue nggak pernah nyalahin kalau Valdi nggak bisa ketemu atau Valdi nggak bisa nongkrong di weekdays. Misalkan Val mau ada bukber nih di mana di BSD, nggak bisa gue. Buset jobat. Gue nggak mungkin marah karena kenapa? Oke gue kan 9 to 5 nih. Gue baru kelar kerja jam 5, OTW ke sana macet dan bla bla nggak nyampe di jam 6. Jam 7. Gimana kalau kita bukbernya di weekend aja? Nah baru make sense kan? Kenapa emang? Karena di weekend gue ngapa-ngapain. Libur dia. Kayak gitu istilahnya kan. Iya, Jadi menurut gue itu lu berhak tahu porsian diri lu sendiri sih, lu bisanya apa, nggak bisanya apa. Betul. Nah orang tuh sering kalah dengan gengsi ya. Kenapa? Coba ceritain. Kalau gue nggak nongkrong ntar gue nggak asik gitu. Nanti gue kayak dikucilin, dijauhin. Yaudah deh gue nggak usah ngerjain ini dulu deh, walaupun deadline-nya besok jam 7 pagi nggak apa-apa deh gue nongkrong. Bisa deh nanti jam 11-12an. Iya kayak gitu. Nah itu tuh yang kadang-kadang fucked up your schedule and fucked up your time man. Betul. Kayak gitu. Nah itu kan dari soal waktu ya. Kita ngomongin soal keuangan coba Kak. Lu gimana nih pembagian keuangan dari sisi pekerjaan dan kehidupan? Artinya pemasukan dan pengeluaran nih. Betul. Itu tadi kayak yang gue bilang, kalau misalnya pemasukan gue let's say 15 juta ya 3 sampai gaji lu 15 juta. Gaji lu 15 juta. Misal. Oh, misal. Kaya lu gue lihat berarti 15 juta tuh kalau belum tahun 180 juta sih. Masa sih? Iya. Pengeluaran gue? Oh itu penghasilan asli tuh berarti lu udah mulai mikir nih. Kagak. Tapi kalau misalnya 180, pengeluaran gue aja sebulan gue pakai Gojek mulu sih. GoFood itu salahnya gue nggak bisa masak. Cari pacar yang bisa masak.
Ada yang mau nggak? PCT kita. Tapi gua jeleknya, gua nggak bisa manage itu pengeluaran buat makan. Kadang-kadang bisa 3 juta sebulan, kadang-kadang bisa 5 juta kalau lagi fancy banget gua maunya. banget sih. Kayak misalnya bisa Gyukaku sebulan bisa 2 kali 3 kali gitu. Gue seminggu sekali sih. Sumpah. Ya. Kan gue kaya. Oh iya bener, kan beda. Gua nggak usah banding-bandingin. Nah itu tadi contoh Bagi dong. doang. Enggak. Usaha. Kan gue kerja. Iya. Gue juga Ya selamat ya dengan 15 juta per bulan lo. belum sih, Anjing. tapi akan. Oh, santai. Nah ini lagi balik lagi. Apa? Selalu orang itu bukan balik lagi. Oh iya sorry. Duluan ya bro. Balik beneran itu. Bukan kompetisi. Balik lagi tuh kita harus menekankan itu ke diri masing-masing kalau ini bukan kompetisi. Oke lu kalau gaji lu 15 juta, gaji gue cuma 5 juta. Bukan berarti lu lebih hebat dari gua. Iya. Enggak juga. Misalnya gue 5 juta, tapi di 1 tahun gue nabung lebih baik dari dia yang 15 juta. Iya. Lebih hebat gue berarti kan. Dia mungkin pengeluarannya buat nongkrong Iya, sok-sok gitu. ala-ala fancy gengsi. Yaudah oke gue punya 15 juta buat hidup gue, listrik DLL 3 juta, nah 7 juta ya buat nongkrong. Iya. Padahal yang 5 juta itu kayak ya gue seirit mungkin. Iya. Makanya watek yang penting gue tabungan gue nimpa mulu nih. Iya nimbun. nimpa mulu. Lama-lama waktu di akhir tahun kok gue lebih banyak sih tabungannya dari dia misalnya gitu. Nah itu pandai-pandai money management. Gue kemarin nonton di Steve Harvey. Apa lo? Let's say gimana cara lu punya 100 juta. Iya. Nah orang tuh selalu mikir bagaimana gue bisa achieve 100 juta dalam sekali gerak gitu. 100 juta gitu. Pengennya langsung Pengennya ya. cepat gitu instan. Sebenarnya enggak. Sebenarnya lu harus mikir 10.000. Hah? Dia contohnya $10. Jadi gini, lakuin sesuatu yang lu hebat banget dengan harga 10.000 misalkan. Ini contoh doang. Lu terserah mau taruh harga lu berapa, tapi ini 10.000 misal contohnya. Ya. Lu jago Basket. nggak bisa. Hah? Ya bisa, terserah lu anjing, terserah. Contoh-contoh buat orang-orang normal yang bukan influencer dan bukan pemain basket gitu. Iya. Kayak lu jago masak. Lu jago masak telur. Hah? Misalkan. Ya, Terus lu oke. bikin telur mie gitu. Nasi goreng lah anjing. Ya udah nasi goreng gitu. Lu jual dengan harga 10.000 gitu. Kemurahan. Ya anjing. 15. Enggak deh, oke contoh yang nggak harus beli barang deh. Lu bisa potong rumput tetangga. Oke. Kan ini cuma contoh. Tukang kebun, Tukang oke. kebun gitu. Yang artinya lu cuma butuh tenaga dan effort dan waktu. Iya. Lu ngelakuin 10.000 buat sekali. Iya. Lu lakuin lagi 10 kali. 100.000. 100.000. Ketika lu udah punya 100.000, lu lakuin 10 kali lagi. 200.000. Sejuta kan. Ah, 1 juta. Nah, lu lakuin lagi 10 kali lagi. 10 juta. Lakuin lagi 10 kali lagi. 100 juta. Kayak gitu. Jadi orangnya tuh kalau kita bilang ya, kenapa gua setuju dengan dia karena kayak iya make sense karena golnya tuh pendek-pendek. Oh, cari gol yang pendek. Iya, dulu. ketika gua mau ngelakuin 10 kali, gua udah 8 kali, gua ngerasa bentar lagi udah 2 kali lagi. Udah nyentuh 10. Oke, ulang dari 0 lagi. Oh. Beda sama kayak lu kayak anjing gua udah kayak gini 100 kali nyet masih aja uang gua. Nah, itu beda Iya, mindset iya, jadinya iya, kan. iya, Jadi iya. gua kayak bener juga anjing kalau gua ngelakuin apa buat 10 kali dengan harga segitu terus-terusan. Kasarnya bentar lagi. Bentar lagi gitu loh. Achievementnya jadi bentar lagi, tapi ketika 10 kan balik lagi ke 0. Uang yang lu punya kan misalnya lu tabung nih. Betul. Udah dari 0 lagi, tapi lu gak nyadar lu punya tabungan. Iya. Ini kita ngomongin kasarnya ya. Anggapnya nggak punya duit lah ya. Iya, kayak- soalnya itu ditabung. Ini selain pengeluaran dan segala macam ya make sense gitu. Tapi Iya. maksudnya buat achieve sesuatu goal tuh artinya ini kenapa makanya goal itu harus realistis. Kalau kedekatan orang ngerasa dia punya kapabilitas untuk melakukan, dia males. Betul. Kalau kejauhan orang ngerasa itu nggak mungkin kejadian, dia males. Betul. Jadi harusnya di tengah-tengah. Nih kayak misalkan lu ngelakuin kerjaan tadi tuh tukang kebun motongin rumput cuman 2 Oke. kali. Males. Iya, Ngapain gua cuma dapat 20.000 dari 2 kali? Iya, males Ya udah lakuin itu 80 kali. Anjing itu Buset. makan waktu berapa gitu kan. Jadi Iya. nggak make sense Iya, gitu iya, loh. iya. Kedikitan males, kelamaan jadi ngayal. Tapi tahu target yang tengah-tengahnya itu gimana? Ketika yang menurut tuh ini masih bisa gue achieve walaupun agak susah. Itu menurut gue target yang Possible pas. ya. Iya. Jadi kayak oke ini kita nih makanya kemarin gue mikir buat gue propose ide konyol gue ini yang akhirnya gue agak nyesel. Gimana kalau kita seruput tendang seminggu 2 kali? Iya. Menurut gue itu target yang gak kejauhan, tapi Nggak masuk akal. Iya kan? masuk akal. Oh, masuk sorry. akal. Maksudnya kita masih bisa. Cuma artinya banyak aja yang kita harus sacrifice apa sih? Korbankan. Korbankan gitu loh. Tapi kalau ditanya bisa apa enggak? Bisa.
itu menurut gue masih bisa diwujudkan. Jadi makanya gue propose idenya. Betul. Cuman kalau gue bilang kita ngelakuin seruput nendang sekali tapi jadi 30 menit aja, downgrade dong. Betul. Turun. Gue males ngelakuinnya lah, ngapain gue udah bisa ngelakuin sejam kenapa jadi 30 menit. Betul. Gue gak mau ngelakuinnya. Bukan opsi. Betul. Tapi ketika gue bilang gimana kita 1 hari 1 kak, nggak make sense buat gue nggak bisa. Jadi nggak realistis aja buat gue kayak 5 kali sehari gitu. Karena ngap gitu loh. Gue masih ada main game, gue masih ada social life yang gue masih pengen punya waktu buat gue. Kentut ya? Kagak. Udah mulai mencong nih deg-degan gue. Kayak gue tadi soalnya. Punggung gue pegel. Oke, kayak gitu loh. Jadi kayak yaudah 2 kali seminggu masih realistis. Nggak tahu mungkin kapabilitas gue di tahun depan gue bisa 3 kali. Nggak ada yang tahu. Betul. Kan orang improve terus gitu kan. Iya. Jadi ketika gue propose itu, kenapa gue berani ngomong itu menurut gue goal yang masih realistis. Masih bisa kita capai lah ya. Iya, kalau ditanya bisa apa enggaknya udah pasti bisa. Nah, waktu itu yang menjadi pertanyaan adalah kita bisa konsistensi apa enggak? Itu kan yang gue belum tahu. Iya, kalau kita bilang sehari sekali suruh undang bisa. Kalau buat seminggu doang bisa. Bisa. Tapi buat konsistensinya gue nggak bisa. Kalau misalnya 3 bulan kayak gitu, kayak Gue mati. tipes sih, Iya kan? tipes dulu. Masa iya ada gaji terus kita buat bayar rumah sakit kan? Iya, habis dong. Makanya. Rumah sakit kita beli. Enggak, Kaya banget kita. Bukan, ya bukan. amin sih. Enggak, makanya kalau sakit gitu Oh, loh. iya. Makanya daftar ke BPJS, kalian bisa langsung daftar di link bawah sini. Oh, Kita emang iya. kerja sama BPJS. Keren. Bohong ya. Ya. Bohong ya. Tapi andai aja bisa. Betul. Kayak gitu Kak. Terima kasih ya lo ya. Supaya lu makin bagus sama money management lu. Dia paling cupu nih money managementnya. Bukan gua dong. Ada kakak lo lagi, satu lagi. Ya oke lah. Sama-sama lah. Mereka tuh ibarat gini nih, kebalikan ya. Gue tuh selalu ngomel ke dia. Mau buat investasi, mau buat uang sendiri, buat hidup dan segala macam, kebalik. Iya. Nih, masih gini ya. Dari 100% uang gaji, 70% dia buat investasi dan hidup. Betul. 30% ditabung. Kebalik, Bang. 70% yang ditabung, 30% yang buat investasi sama hidup. Kekecilan lo. Ya nasib, kerja lebih giat supaya dapat uang lebih banyak. Kecapean. Lu mati aja. Gak mau kerja, gak mau nabung, maunya apa? Maunya punya teman kaya ya? Iya, makanya. Enggak, tapi maksud gue Tapi bener sih. Gak usah 70%, 60 deh. Iya. Atau gak 50-50 deh. Cuman menurut gue porsian menabung itu harus jauh lebih besar daripada pengeluaran. Tapi sekarang gue gini nih. Ya, karena gue berdasarkan gue udah kilaf. Hah? Udah kilaf? Apaan sih? Enggak. Ya, udah kilaf. Halusinasi saya. Iya benar. Tos dulu dong kita. Iya nggak apa-apa. Ayo lu buruan. Nah, lu mau bokel ya? Kagak. Dingin aja. Karena Wah, dipelanin. Karena kan gue udah kilaf tuh, pernah kena tipu duit gede, terus gue udah salah-salah tempat juga buat nanemin duit. Soalnya gue tanam beneran ke tanah. Wah, bener. Terus lu guyur. Iya. Jadi sobek kan. Basah. Lol. Nah sekarang dari 100%, gue 50 itu gue tabung. Oke. 15 buat jaga-jaga, 20 buat makan, sisanya buat keperluan sehari-hari. Karena makan gue banyak sih jujur. Jadinya itu Make sense. Tapi kalau menurut gua kalian itu mikir mendingan setengahnya dulu kalau kalian nggak mampu 60 atau 70 buat nabung. Iya, benar. Pelan-pelan 50 Pelan-pelan. dulu sampai lu terbiasa kayak kayaknya gua masih bisa nabung lagi deh. Naikin. 51. Jangan 1%. 10 atau 5 gitu, 55 sama 45 gitu. Benar sih. Kalau pokoknya menurut Pelan-pelan. gua ya, ketika berapa persen kalian pun itu bisa mencukupi hidup, ya udah saya tabung aja. Ada yang lucu lagi loh. Hahaha. Bukan. Apa? Oke, Nah, lucu. waktu gua naik Gojek, gua tanya emang gua kan suka ngobrol ya sama Suka ngobrol walaupun nggak gitu denger ya. Iya, kayak haha gitu mulu Iya. kan. Tapi terus dia bilang emang gua keong, kagak. Iya. Nah, tapi maksudnya gua nanya, emang cukup Pak kalau dari penghasilan Gojek gitu. Terus dia bilang gini, ada atau enggak ada pengunjung, seenggaknya 1 hari 10.000 dia tabung. Oke. Terus gua kayak anjing, keren banget. Maksudnya dia bilang ada atau enggak ada pengunjung aja dia masih bisa nabung 10.000. Terus gua kayak, saya kasih deh 10.000. Jadi gua kasih 10.000. Terus Terus dia bilang lagi dong, kagak itu gua itu gua nambahin Ini bercanda. gua nih Bercanda. Gua lagi serius nih. Iya bercanda aja. Enggak, tapi gua kasihnya sih gua kasih 20. Jadi kan dari Gojek itu kan gua udah bayar 25. Terus
Terus gue bilang nih Pak, gue kasih 20 lagi. Oh gitu. Gitu. Ini apa lu mau ngasih tau kalau lu royal atau Enggak, apa? gue mau kasih Pelajaran apa yang bisa kita ambil? pelajarannya orang biasa aja masih bisa menyisihkan duit 10.000 tiap hari. Itu udah ada targetnya 10.000 tiap hari. Gimana kita yang anak-anak muda yang kayak gue nongkrong, gue beli kopi tiap hari, gue jalan-jalan, nggak mau panas-panas naik Gojek. Maksudnya lu nggak usah bermimpi gede dulu, seenggaknya lu nabung dulu kayak bapak itu aja. Kayak gue aja kayak anjing keren banget. Gue jadi kayak malu sendiri. Gue aja kayak nabungnya nabung 2 juta nabung besok aja deh, duit nanti gajian lagi besok deh. Nah dia aja kayak 10.000 aja dia udah dibilang nabung. Jadi kayak lu tadi yang ngomong, kecil dulu aja target lu, goals lu kecil dulu aja. Nanti lu ngerasain hasilnya itu di belakang. Betul. Itu kayak keren banget bapak. Gue juga baca di thread di Twitter tuh. Apa? Ada orang nabung 20.000 selama setahun. Tapi gue nggak tahu ya, kayak dia bukan per hari deh. Nah. Cuman maksudnya ketika ada 20 ribuan dia langsung masukin. Oh, kayak gini loh, kayak duit sisa tau gak sih yang Iya. dari 100.000 kembalian ada 20 dimasukin. Iya. Dia setahun bisa beli motor Kak. Masa sih? Iya, sampai 9 juta dari 20.000 padahal. Motor Harley? Enggak sih, motornya Beat sih. Oh, oke. Iya. 9 juta waktu itu kekumpul. Iya. Maksudnya Iya. itu mungkin 20.000 US dollar bisa sih. Iya. Nggak, tapi maksud gue dengan yang lu kalau lihat 20.000 ya udah aja kan. Iya kayak buat nanti deh. Maksudnya kayak lu kalau dikasih 20.000 pasti bilangnya kurang kan. Iya kayak buset dikit banget. Lu bersyukur bego. Tapi maksud gue dengan 20.000 ternyata kalau lu kumpulin sering-sering atau gua atau dia sesering apa, mungkin dia juga gak per hari gitu. Tapi akhirnya bisa 9 juta dia bisa beli motor. Harley lo. Iya Kak, Harley Kak sama Ducati. Dia beli 2 langsung. Iya emang 20.000 400 juta jadinya. Tapi berarti dalam 1 tahun 20.000, artinya 1 tahun itu dia mengumpulkan 9 jutaan dong. Gue gak tau kenapa lu ngulang lagi apa Iya yang maksudnya gua kayak, ceritain. iya keren juga ya. Intinya emang itu sih. Asem dah gue. Lu gak ngerokok Kak. Lu gak ngerokok. Anjing. Kan itu gue sinopsisin anjing. Kok kan gue habis cerita penuh, kenapa lu harus sinopsisin sih? Oh gitu aja ada orang males dengerin lu. Closing. Closing. Jadi buat sobat-sobatku, Emang gue mau matiin lu boleh gak sih? Lu yang gue closing anjing. buat temen-temenku yang work life balance ya. Apaan? Jangan New Balance. Wah, sepatu. Jangan beli sepatu. Lu ngomong apa sih? Ini gue baca dulu. Iya, baca. Jadi buat teman-teman gue yang lagi mengalami work life balance atau bingung, jangan lupa untuk istirahat sejenak ya. Karena misalnya kalau lagi capek kerjaan, kalian bisa melakukan hobi-hobi atau aktivitas yang kalian senang ini. Contohnya, ngumpul bareng teman, main game, me time, ngumpul bareng keluarga, atau apapun yang kalian suka. Kalian sukanya apa? Dia nggak suka kamu. Sedih lah tetep lo. Gitu. Kebiasaan orang bikin onar dilempar ke orang lain habis itu kan. Gitu. I have to clean up the mess you make gitu kan. Kayak lu aja dong. Ya gitu guys. Jadi reminder lagi. Jangan lupa juga ada giveaway. Giveaway-nya apa lo? Nah, karena 20.000. Bukan karena ya? itu. Iya. 9 juta. Beli motor dong. Oke, di quarter life crisis biasa orang-orang tuh membutuhkan apa sih? Dorongan support. Supportnya apa? Good luck ya. Hustle. Nggak, kita kasih. Katanya Nao mau ngomong, dia punya ide. Oh iya benar. Iya Nao. kan? Kita Sebenarnya kita udah punya hadiahnya. Iya. Kita mau dengar dari Nao aja. Jadi kita ada 3 hadiah paling gede. Jangan Tapi kita kualasi aja. Kita kualasi jadi satu. Satu yang paling spesial buat kamu. Oke. Nao apa? Jurnal keuangan. Jurnal keuangan. Dikasih ditandatangani oleh jurnal Risa. Takut saya. Enggak dong, kita nggak kenal juga. Oh iya. Tapi bener sih. Boleh. Gue tuh tipe old school loh. Sama. Jadi gua nggak suka pakai, kan ada aplikasi-aplikasi jurnal juga tuh. Iya. Tapi gue lebih suka tuh nyatet, kayak misalnya kayak nabung. Misalnya gue nabung 100.000, gue catat 100.000. Gitu. Gue juga punya buku keuangan yang masih gue tulis tangan. Iya. Terus kata orang-orang kayak, lo pernah dengar Microsoft Excel nggak sih? Tapi nggak enak ya. Nggak enak. Gue kayak gini nih. Ih, depan komputer. iya, gue lebih suka kayak
10.000 gue catat ini Iya, mahal, terus ini paling gede iya, nih. digarisin Iya, ya. Iya, gue juga kayak gitu anjing. Ini tabungan gue paling gede. Gue biasa kalau habis gajian ya, gue tulis gajinya, terus gue pembagian, misalkan pajak, gue pembagian buat makan dan segala macam, terus Iya. kayak ini uang bersih gue tandain gitu. Iya, gue catat gitu ya lo. Iya, supaya gue tahu, oh ini uangnya. Terus kalau misalkan ada brand nih, whiskernya sama kayak Traveloka Iya, iya, kemarin iya, gitu, iya, iya. gue masih tulis doang, tapi belum ada uangnya kan. Gajian gue dalam kurungin lunas gitu. Artinya gue gak bisa berharap lagi. Iya, iya, iya. Kalau masih kok gak ada tulisan lunas, now ini gue masih belum gajian ya? Iya belum. Nice. Bener. Gue tiap hari aja ngecek Mutasi nambah, rekeningnya. nambah nggak ya? Nggak nambah sih. Emang. Tapi enak aja ngelihat kayak oh aman. Gue gak suka karena Oh, lu nggak berkurang. Oh Jadi gue agak deg-degan. enggak kan tabungan. Kalau tabungan kan tabungan Diem ya? gue mati diem. Tapi kayak siapa tahu nambah. Siapa tahu. Siapa tahu gue lupa gue tambahin gitu kan. Atau Tapi kayak orang salah transfer gitu Iya. kayak ya udah. gue pernah kayak tiba-tiba now transfer tapi belum kasih tau gue. Gue kayak anjing ada duit. Sampai berdiri. Iya, Kayak gimana? iya, Anjing ya. Wih, keren banget. Duit siapa nih? Duit siapa nih anjing? Gitu. Duit nyangsang ya? Iya terus kayak gue nggak ada job apapun. Wih, nggak pernah ada job tuh. Kok ada 2 juta masuk? Wah, 2 juta. Uang kaget. Gue pastiin lagi dong. Iya anjing. Iya ya. Lu berdiri 4 kali. Iya anjing. Jadi 8 juta dong. Enggak kan? Enggak sih, sekali doang kaget. Tetap Ada 2 juta tetap 2 kan? juta, iya. Tiba-tiba Kalma udah ya. Ternyata uang now. Iya, now baru Ternyata gajian ya. males banget. Emang yang paling enak tuh dapat bonus sih. Yang paling enak bener dapat bonus tiba-tiba atau enggak kayak orang salah kirim, gue pura-pura bego. Ya, lu tai sih. Kayak, "Pak, sorry saya kirim." Hah? Saya Mas. Aneh banget. Transfer 15. Saya nggak nerima. Masa sih? Lu pindahin ke cash ya langsung ya. Gue cairin. Umpetin dalam apa kasur anjing. Gue jahat banget. Tapi nggak, untungnya belum pernah. Belum ada pernah, sih. tapi kalau pernah bakal kayak gitu kan. Iya. Pura-pura bego Pernah. gitu. Pernah. Nggak pernah. Enggak ya. Gue nggak pernah kayak gitu. Iya, itu pernah kejadian sih kayak, "Kak, gue kayak nol gue kebanyakan 1 deh." Masa sih? Emang apa gue kirim bukti transfernya baru, oh iya. Padahal gue juga tahu dia tahu gitu kayak emang anjing lo. Ya, nah balik lagi ke giveaway nih. Oh iya, giveaway lupa. Ya ntar kita kasih tahu deh kalau udah ada yang menang. Iya, pokoknya kalian top Enggak, komen itu kan dulu. tadi apa buku jurnal, notebook, buat apa ya, buku-bukuan dah pokoknya. Pulpen Pulpen Xiaomi yang Xiaomi. gold. Hah? Cepet. 76.000. Iya 76. Bagus banget sumpah. Tahan lama. Tahan lama. Anti banting. Nggak kayak Karama, cepet. Nih tahan lama. Hammer of Thorn masih ada juga mau. Santai. Mau. Gua kasih. Iya, nah berarti bullpen, buku-bukuan udah pasti kalau di work life balance Heeh. mereka pasti lagi struggling. Iya. Jadi 500.000 buat kalian. Bukan duit gua Bukan pasti. uang gue juga. Tuh lihat tuh yang tepuk tangan cuma 1 udah mau Iya. marah dia ke Iya, gue. kayak anjing juga Gue nggak mau banyak. nengok dia nih, makanya kameranya mana ini doang kan kamera. Jadi 500.000 Heeh. buat satu pemenang. Satu pemenang. Sama buku-bukuan. Dipotong pajak jadi 100.000. Lu kok anjing pajaknya lu ya? Enggak, pokoknya 500.000. Sama buku jurnal-jurnal sama pulpen ya. Iya. Emang kita baik aja kita karena ini episode 100 kita. Masa sih? Enggak dong. Anjing. Iya. Gua ketipu. Nah itu makanya lu ketipu tuh. Ketipu yang waktu itu juga gitu, gampang banget ditipunya. Iya, iya. Ya, jangan lagi ya investasi bodong ya. Iya, investasi bodong. Suntik dana, lu gue suntik mati. Oke teman-teman, sampai ketemu di quarter life karena ini bukan KL sih ya. Work life balance berikutnya. WLB selanjutnya. Dadah. Cut detik ini juga.